Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan presentasi yang berjudul Sistem Pendinginan Transformator yang berisi tujuan, jenis pendinginan, dan pertimbangan biaya, serta peningkatan kinerja. Baik, langsung saja ke slide yang pertama. Latar belakang transformator berperan penting dalam sistem tenaga listrik. Kemudian proses kerja menimbulkan panas akibat rugi tembaga dan rugi besi. Kemudian panas berlebihan menyebabkan penurunan efisiensi dan kerusakan isolasi. Kemudian untuk sistem pendinginan diperlukan agar suhu tetap stabil dan aman. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini itu yang pertama, tujuan penerapan sistem pendinginan ini. Kemudian jenis dan prinsip kerja sistem pendinginan tersebut. Kemudian pertimbangan biaya sistem pendinginan. Kemudian pengaruh pendinginan terhadap kinerja transformator. Untuk tujuan untuk tujuannya itu menjelaskan fungsi, jenis, biaya, dan kontribusi sistem pendinginan terhadap efisiensi transformator. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah tujuan sistem pendingin, yang dimana terdapat beberapa poin pada tujuan sistem pendingin tersebut. Yang pertama itu menjaga suhu transformator itu agar tidak melebihi batas aman, dan yang kedua itu menghindari degradasi minyak isolasi dan bahan isolatornya, dan yang ketiga itu untuk menjaga efisiensi daya dan umur peralatan yang terdapat pada sistem pendingin tersebut, dan yang keempat itu menjamin keandalan operasi jangka panjangnya. Berikutnya adalah jenis sistem pendinginan. Yang pertama adalah oil natural air natural, ialah pendinginan alami minyak dan udara. Dan yang kedua adalah oil natural air force, udara yang dikeluarkan paksa dengan kipas. Yang ketiga adalah oil force air force, minyak dan udara bersirkulasi paksa. Dan yang keempat adalah oil directed air force, aliran minyak diarahkan ke titik panas. Dan yang terakhir adalah oil force water force, minyak dan air bersirkulasi paksa. Baik, untuk selanjutnya itu ada karakteristik dan aplikasi sistem yang dimana dapat dilihat di sini. Berikutnya itu ada pertimbangan biaya, yang dimana pertimbangan biaya ini memiliki 4 poin. Yang pertama, biaya meliputi investasi awal, operasi dan pemeliharaan. Yang kedua, sistem alami, murah, efisien, energi, tetapi terbatas. Yang ketiga itu ada sistem paksa atau lebih mahal namun stabil dan efisien jangka panjang. Dan yang keempat itu ada analisis cost atau benefit, diperlukan untuk menentukan pilihan optimal. Peningkatan kinerja. Peningkat kinerja ada beberapa, yaitu yang pertama tuh sistem pendinginan yang efektif, yang mana pendinginan sangat penting agar trafo tidak cepat panas. Kalau pendinginannya bagus, trafo itu bekerja lebih efektif dan umurnya lebih panjang. Yang kedua, penggunaan sensor suhu dan kontrol otomatis. Sensor suhu dipakai untuk mengatur panas dan trafo. Kalau suhu naik, sistem otomatis bisa langsung menyalakan kipas atau pompa pendingin. Jadi, kinerja trafo tetap aman dan stabil. Selanjutnya yang ketiga, kualitas minyak isolasi harus dijaga. Minyak isolasi berfungsi untuk mendinginkan dan melindungi bagian dalam trafo dari arus listrik. Minyak perlu diuji secara rutin lewat uji tegangan tembus supaya tetap bagus dan aman digunakan. Selanjutnya yang keempat itu ada desain radiator dan bahan konduktor. Radiator berfungsi untuk membuang panas dari trafo. Semakin baik desain dan bahan yang digunakan seperti aluminium atau tembaga, semakin cepat panas bisa dibuang. Jadi pendingin lebih efisien. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang teknologi modern yang diterapkan pada sistem ini. Yang pertama yaitu integrasi sistem digital dan smart coding. Artinya, sistem sudah menggunakan kontrol digital untuk mengatur pendinginan secara otomatis. Hal ini membuat pengaturan suhu lebih presisi dan efisien dibandingkan sistem manual. Yang kedua yaitu monitoring suhu dan arus dilakukan secara real time.
Dengan sensor yang terhubung ke sistem digital, operator dapat melihat kondisi suhu maupun arus listrik kapan saja melalui tampilan digital, sehingga jika ada anomali bisa langsung terdeteksi dan ditangani. Selanjutnya yaitu pengendalian otomatis kipas atau pompa sesuai beban kerja. Artinya, kipas atau pompa akan menyesuaikan kecepatannya berdasarkan tingkat panas atau arus yang terukur. Jadi, tidak bekerja terus-menerus tanpa perlu, yang tentu menghemat energi dan memperpanjang umur peralatan. Terakhir yaitu konsep ini juga mendukung pengembangan smart transformer untuk meningkatkan efisiensi energi. Dengan teknologi digital dan kontrol otomatis, transformator dapat bekerja lebih optimal, efisien, dan memiliki sistem produksi yang lebih baik. Jadi secara keseluruhan, teknologi modern ini berfokus pada otomatisasi, efisiensi energi, dan keandalan sistem. Oke, baiklah, tanpa salam. Baiklah, sampailah kita di kesimpulan dari presentasi kami dengan judul Sistem Pendinginan Transformator. Nah, di kesimpulan ini, pendinginan transformator itu berperan penting untuk menjaga efisiensi dan keandalan dari alat transformator tersebut. Dan juga, jenis sistem pendinginan disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan operasionalnya. Dan juga, di biaya dan efisiensi harus dipertimbangkan secara seimbang. Sistem pendinginan modern meningkatkan umur dari alat tersendiri untuk lebih lama digunakan dan keamanan dalam operasional alat transformator. Baiklah, itu adalah beberapa kesimpulan dari presentasi kami. Mungkin langsung saja di sini saya tutup presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.